Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Nur Inayah dengan NIM 12320100004 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5 kelas A. Di sini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Sistem informasi manajemen pendidikan ini adalah suatu sistem yang mengelola data dan informasi secara terintegritas untuk mendukung pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. SIMPI ini bermanfaat untuk memudahkan pelaporan administrasi kepada Dinas Pendidikan dan meningkatkan akuntabilitas manajemen sekolah. Contoh SIMPI ini adalah Dapodik, EMIS, e-raport, dan lain sebagainya. Adapun peranan SIMPI dalam manajemen pendidikan Islam ini diantaranya adalah sebagai alat pendukung pengambilan keputusan, alat komunikasi dan koordinasi, alat pengelolaan administrasi, dan sebagai sarana evaluasi dan perencanaan. Sistem informasi manajemen pendidikan sendiri terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, input, kedua proses, selanjutnya output, feedback, dan teknologi. Pada tahap input ini adalah data awal sebelum diproses menjadi informasi dan masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses di mana data tersebut itu diolah untuk menjadi informasi. Dan pada tahap output, data tersebut sudah diolah menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan feedback ini adalah sebagai sarana evaluasi dari sistem tersebut. Sedangkan teknologi ini adalah alat untuk membantu proses dari input sampai feedback ini. Nah, kelima komponen tersebut menjadikan sistem informasi manajemen pendidikan sebagai sarana yang strategis untuk mendukung pengambilan keputusan. Digitalisasi administrasi pendidikan tentunya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui administrasi pendidikan yang digital dapat dikelola dan dibuka oleh siapa saja yang berwenang akan meningkatkan transparansi karena informasi yang jelas dan mudah dipantau. Selain itu juga akan meningkatkan akuntabilitas karena semua yang tercatat pada sistem informasi pendidikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga dengan menggunakan sistem informasi pendidikan ini, pelayanan akan diproses dengan cepat dan itu juga akan meningkatkan mutu pelayanan administrasi pendidikan. Untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah tersebut, menurut pandangan saya sendiri, memiliki dua cara. Yang pertama cara yang mudah dan yang kedua adalah cara yang lumayan sulit. Cara yang pertama ini adalah dengan mendaftarkan madrasah sanawiyah tersebut ke Kemenag, karena setiap sekolah di bawah naungan Kemenag dan yang terdaftar di Kemenag itu akan mendapatkan akun EMIS, di mana akun EMIS tersebut berisi sistem informasi manajemen pendidikan yang berisi tentang data guru, data siswa, data keuangan, dan lainnya. Jadi sekolah madrasah sanawiyah tersebut dapat menggunakan EMIS ini untuk pengelolaan administrasi sekolahnya. Nah, cara yang kedua ini adalah jika madrasah sanawiyah tersebut menginginkan sistem informasi manajemen yang mandiri gitu ya, yang dapat dikelola oleh sekolahnya sendiri gitu ya. Tentunya di cara yang kedua ini membutuhkan langkah-langkah yang lebih daripada cara pertama. Di antaranya yang pertama itu perlu analisis terlebih dahulu nih, sistem informasi manajemen apa yang mau dibuat, seperti pengelolaan data guru kah, pengelolaan data siswa kah, pengelolaan keuangan kah, atau yang lainnya.
Langkah kedua yaitu dengan perencanaan sistem. Di perencanaan sistem ini sekolah sudah mulai, mengumpulkan database-database-nya, terus membuat alur kerja dan, membuat fitur-fitur utamanya. Dan di tahap yang keempat ini di tahap yang ketiga ini adalah, pengembangan sistemnya. Pengembangan sistem itu mulai dari kayak pembuatan sistemnya dan pengujian sistemnya itu. Dan tahap yang keempat, yaitu adalah implementasi sistem informasi manajemen pendidikan itu di, lembaga pendidikannya. Dan yang kelima, yaitu evaluasi untuk menilai, dari implementasi sistem informasi manajemen pendidikan di lembaga tersebut, seperti itu. Pada kasus ini saya lebih menyarankan gitu ya, madrasah sanawiyah itu memilih opsi yang pertama, karena itu, lebih mudah dan juga lebih tidak membutuhkan dana yang lebih dan bisa dibilang tidak rumit gitu. Karena di cara yang kedua ini itu membutuhkan dana yang lebih dan, lebih rumit.